Dia menangis. Preman besar, gede, garang, nangis. Pak, terus kemudian dia kata, Pak, Asep ini keliling pabrik demi pabrik, paling dikasih uang, diusir. Gak pernah Pak didoakan. Hari ini sama bos, kata dia bilang, didoakan. Permisi punten Pak. Dan dia mau pergi, saya bilang, Asep tunggu saya, baru saya kasih uang. Ini buat anak Asep berobat. Dan sejak itu dia tidak berbuat apa-apa yang jahat di dalam toko kami. Hari demi hari yang berikutnya. Di hari yang lain ada preman lain, gak jauh rumahnya. Dan dia mempunyai abang atau kakak yang adalah tentara. Dan tentara ini kebetulan cari-cari saya jadinya. Karena anaknya ini memaksakan sesuatu kepada saya. Bukan anaknya, adiknya. Sampai suatu ketika akhirnya saya lagi telepon, ya saya terima. Dan dia katakan, saya mau ketemu. Akhirnya saya bilang, silakan nanti datang ya. Jam 3 saya di toko, kita ketemu. Ketika ketemu sama saudara, mulai menceritakan betapa hebatnya dia menjadi tentara di Timur, di Papua atau dimanapun. Dia cerita banyak hal. Saya tungguin aja. Lama-lama ceritanya kan habis. Dan ketika habis saya cuma bilang ini, Pak, ini toko punya bapak saya. Saya hanya pengelola. Dan bapak saya adalah panglima. Dengan tenang. Pak Melki bohong tuh. Oh enggak, saya enggak bohong. Setiap pagi saya berdoa, Bapak, ini toko milikmu. Saya hanya pengelola. Silakan Tuhan berkati. Kirimkan pembeli. Dan yang saya tahu di Alkitab, bapak saya itu adalah panglima bala tentara. Panglima bala tentara surga. Jadi ketika saya katakan bapak saya panglima, saya tidak berdusta. Hanya saya tungguin. Ya, jadi hanya kejadian seperti ini pernah beberapa kali. Entah saudaranya preman memiliki saudara yang polisi berpangkat tinggi, tentara, preman beneran. Saya hanya bilang seperti itu. Ya, ini milik bapak saya dan bapak saya adalah anak panglima. Saya diangkat anak oleh panglima. Dan semuanya, Pak permisi dan pergi. Tidak ada pernah satupun yang dapat berkata, yang berani berkata, padahal saya udah tunggu. Oh, bapak anaknya siapa? Siapa yang angkat anak Pak Melki jadi anak panglima siapa? Kalau dia tanya, saya udah mau jawab tuh sebenarnya. Oh, bapak saya bintangnya nggak terhitung. Saudara bisa hitung bintang bapak saya? Kalau malam nanti keluar ya, hitung bintangnya. Nggak terhitung. Dan saya sudah menunggu. Kalau masih didesak-desak, saya akan bilang, nama bapak saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, tapi pengalaman berkata 1, 2, 3, 4 berapa kali? Beberapa kali, sering kali. Dan saya hanya berkata, bapak saya adalah panglima. Kesadaran saya adalah apa? Adalah hadirat Tuhan. Dan masalah bagaimana? Masalah seperti gunung-gunung yang meleleh di hadapan Tuhan. Sudah dengar tayangan sebelumnya. Seperti mentega di terik matahari meleleh hilang. Ya, shalom. Saudara-saudaraku yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan kabar baik. Yesus dan karyanya yang sempurna
di kayu salib. Sempurna Yesus kita. Dalam tayangan sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Suatu firman yang luar biasa. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah krisis, apapun yang saudara hadapi, kita dapat berkata, sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi. Bagaimana Yesus itu? Dia itu indah dari segala sisi. Depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Waktu dia kuat, ya tidak sombong. Waktu dia lembut, ya tidak lemah. Yesus itu sekuat baja, selembut beludru. Dia itu raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, sekaligus hamba yang melayani kita. Yaitu gembala yang baik, gembala yang agung, yang mengenal kita secara pribadi. Namanya, domba-dombanya tidak kenal. Sekaligus anak domba yang disembelih buat kita. Dan ia yang mensuplai segala keperluan hidup kita, segala aspek dalam kehidupan kita. Sekaligus roti hidup buat kita yang turun dari surga. Mana surgawi yang bermanfaat, yang luar biasa manfaatnya buat kita. Segala aspek dalam kehidupan kita. Kita sudah dengar dari bagian yang pertama, dia adalah great I am, segalanya buat saudara dan saya. Dia mengasihi saudara dan saya dengan pribadi, rinci, detail semua, dan mendalam. Dia itu tidak marah lagi terhadap kita sekalipun kita gagal atau kekurangan kita. Kenapa? Karena dia sudah tahu. Tetapi ia apa? Ia menunjukkan, melalui Roh Kudusnya menunjukkan terus apa yang sangat benar dalam kehidupan kita. Sehingga kita nggak takut. Ketika mata Tuhan melihat kita, memandang kita di seluruh bumi, dimanapun kita. Dia memandang apa? Memandang dengan kacamata salib. Dia hanya melihat kebaikan. Kok bisa? Sebab ia telah melupakan semua dosa dan kesalahan kita. Yang masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Tidak akan pernah mungkin ia mengingat dosa-dosa dan kesalahan kita. Tidak akan pernah mungkin dia meninggalkan, melupakan kita. Amin. Luar biasa. Ya, kita memperoleh semua kesuksesan itu, keberhasilan itu, hanya apa? Hanya karena Tuhan menyertai. Sama-sama katakan, Tuhan menyertai. Nama saudara, Melkisedek. Saya adalah orang yang sukses, berhasil, good sukses. Kita sudah tahu bahwa Tuhan memberikan kita good sukses, sukses baik. Apa itu sukses baik, Pak? Sukses Yesus. Seperti apa, Pak, hasilnya? Hasil yang dihasilkan oleh Yesus. Luar biasa ya, tidak mungkin gagal. Tuhan menyertai kita. Siapa yang layak, Pak, begitu? Yesus yang layak. Makanya disebutnya unmerited favor. Kita menerima apa yang tidak layak kita terima. Nah, berarti siapa yang menerima? Katakan, saya. Siapa yang dipermuliakan? Saudara? Bukan. Tuhan. Jadi Tuhan dipermuliakan melalui saudara dan saya dalam Yesus. Siapa yang dipermuliakan? Tuhan. Siapa yang dipermalukan? Iblis. Siapa yang dikalahkan? Iblis. Amin. Ya. Jadi pasti sukses. Pasti berhasil. Pasti beres. Pasti selesai. Kenapa sudah selesai? Karena Yesus itu jalan. Karena Yesus itu pasti. Yesus itu layak bagi semua janji Allah. Yesus itu ya. Kita mengatakan amin, so be it. Untuk memuliakan Tuhan. Ya. Sama-sama katakan Kristus adalah ya. Bukan ya, tidak. Artinya apa? Bukannya mudah-mudahan, bisa iya, bisa tidak. Bukan. Itu firman. Kenapa? Tuhan menyertai. Amin. Ya. Kalau belum terjadi hanya masalah waktu. Sama-sama katakan hanya masalah waktu. Kalau masalah waktu apa? Ya sabar aja.
Pak, sabar nanti keburu tua Pak, keburu begini, keburu begitu. Kan yang kehabisan waktu manusia. Tuhan gak kehabisan waktu. Tuhan di atas waktu dan ruang. Tuhan mengatasi semua. Ya tapi sayangnya Pak, dimudahkan lagi. Ya dikuatkan lagi. Ya ketekunan saja, sama-sama katakan ketekunan. Amin. Ya, jadi juru selamat kita menyertai kita. Dia satu kuk dengan kita. Dia berjalan menyertai kita kemanapun kita pergi. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Baunya tertular kepada kita. Sama-sama katakan, baunya tertular kepada kita. Wanginya tertular. Ya, bau wangi harum Kristus tertular kepada saya dan saudara. Ya, kenapa? Karena kita itu dekat. Karena Tuhan itu dekat. Ya, ayat-ayat yang kita mau baca untuk yang kali ini adalah Keluaran 15 ayat 25. Ya sudah boleh lihat di tayangan. Yesaya 43 ayat 18, Kisah 4 ayat 13, Amsal 22 ayat 1, Yakobus 1 ayat 17. Ya, jadi kita memandang Yesus di tengah atau dalam segala hal yang kita lakukan. Ya, kita menyadari hadiratnya. Sama-sama katakan, menyadari hadiratnya. Ya, kita grateful, mengucap syukur dalam segala keadaan. Kita mengatakan, Tuhan, apa firman-Mu untuk ini? Ini gimana nih Tuhan? Tuhan memberikan kepada kita apa? Roh hikmat dan wahyu. Dalam menghadapi tantangan, keadaan, kita menyadari apa? Hadirat Tuhan. Saudara, saya mulai dengan kesaksian aja. Ya, ketika suatu waktu saya jaga di toko saya. Dulu saya punya showroom. Ya, showroom motor. Ada penjualan, ada spare part, ada servis. Showroom motor. Dan suatu waktu pegawai saya berkata, Pak Melki, kenapa kok panik gitu? Ngumpet Pak. Kenapa? Ada preman. Si Asep. Preman di daerah tempat toko saya. Wah, ngumpet Pak, mabuk lagi. Saya bilang, si Asep suruh masuk. Saya ngumpet di toko saya. Saya tidak memiliki kesadaran Kristus kalau gitu. Saya hanya memiliki kesadaran diri saya. Tapi puji Tuhan, hari itu saya bilang, si Asep panggil suruh masuk. Sep duduk. Dan dia duduk. Dan dia mulai berkata-kata untuk membuat ya suasananya serem lah ya. Udah ceritakan diri dia, bagaimana dia minta uang di pabrik sana, pabrik sini, bagaimana dia begitu terkenal, begitu hebat mungkin ya. Dan saya menunggu saja ceritanya sambil berdoa dalam hati, sambil berbahasa, menyadari kesadaran Kristus, hadirat Kristus. Sampai akhirnya semua orang cerita, dia akan habis juga kan bahannya. Wah, Asep hebat ya. Sep, ya hikmatnya seperti ini waktu itu. Asep punya anak. Waduh Pak. Mulai nadanya berubah. Anak saya sakit. Anak saya di rumah sakit. Oh itu Pak, saya butuh uang. Ya, dia tetap menekan, mau minta apa? Preman minta uang. Jadi saya tetap aja tenang. Dan saya berkata, Sep, boleh nggak saya doakan anak Asep? Hah? Didoakan Pak? Dia kaget. Dia kaget. Tapi dia berkata gini, boleh Pak. Dengan lembut. Dan saya berdoa, Tuhan berkati Asep, berdoa untuk kesembuhan anak Asep, berdoa untuk dokter, untuk semua. Dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dan dia berkata amin. Dan air matanya mulai mengalir. Dia menangis. Preman besar. Bude. Garang. Nangis. Pak. Terus kemudian dia katakan, Pak, Asep ini keliling pabrik demi pabrik. Paling dikasih uang. Diusir. Gak pernah Pak didoakan. Hari ini sama bos. Kata dia bilang, didoakan.
permisi punten Pak. Dan dia mau pergi, saya bilang, Sep, tunggu Sep. Baru saya kasih uang. Ini buat anak Asep berobat. Dan sejak itu, dia tidak berbuat apa-apa yang jahat di dalam toko kami. Hari demi hari yang berikutnya. Di hari yang lain, ada preman lain. Nggak jauh rumahnya. Dan dia mempunyai abang atau kakak yang adalah tentara. Dan tentara ini kebetulan cari-cari saya jadinya. Karena anaknya ini memaksakan sesuatu kepada saya. Bukan anaknya, adiknya. Sampai suatu ketika akhirnya saya lagi telepon, ya saya terima. Dan dia katakan, saya mau ketemu. Akhirnya saya bilang, silakan nanti datang ya. Jam 3 saya di toko, kita ketemu. Ketika ketemu sama saudara. Mulai menceritakan betapa hebatnya dia menjadi tentara di Timur, di Papua atau dimanapun. Dia cerita banyak hal. Saya tungguin aja. Lama-lama ceritanya kan habis. Dan ketika habis saya cuma bilang ini, Pak, ini toko punya bapak saya. Saya hanya pengelola. Dan bapak saya adalah panglima. Dengan tenang. Pak Melki bohong tuh. Oh enggak, saya enggak bohong. Setiap pagi saya berdoa, Bapak, ini toko milikmu. Saya hanya pengelola. Silakan Tuhan berkati. Kirimkan pembeli. Dan yang saya tahu di Alkitab, bapak saya itu adalah panglima bala tentara. Panglima bala tentara surga. Jadi ketika saya katakan bapak saya panglima, saya tidak berdusta. Hanya saya tungguin. Ya, jadi hanya kejadian seperti ini pernah beberapa kali. Entah saudaranya preman memiliki saudara yang polisi berpangkat tinggi, tentara, preman beneran. Saya hanya bilang seperti itu. Ya, ini milik bapak saya dan bapak saya adalah anak panglima. Saya diangkat anak oleh panglima. Dan semuanya, Pak, permisi dan pergi. Tidak ada pernah satupun yang dapat berkata, yang berani berkata, padahal saya udah tunggu. Oh, bapak anaknya siapa? Siapa yang angkat anak Pak Melki jadi anak panglima siapa? Kalau dia tanya, saya udah mau jawab tuh sebenarnya. Oh, bapak saya bintangnya nggak terhitung. Saudara bisa hitung bintang bapak saya? Kalau malam nanti keluar ya, hitung bintangnya. Nggak terhitung. Dan saya sudah menunggu. Kalau masih didesak-desak, saya akan bilang. Nama bapak saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, tapi pengalaman berkata, 1, 2, 3, 4. Berapa kali? Beberapa kali. Sering kali. Dan saya hanya berkata, bapak saya adalah panglima. Kesadaran saya adalah apa? Adalah hadirat Tuhan. Dan masalah bagaimana? Masalah seperti gunung-gunung yang meleleh di hadapan Tuhan. Sudah dengar tayangan sebelumnya. Seperti mentega di terik matahari meleleh hilang. Ya. Jadi saudara lihat ya, kita juga bergaul dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti kita duduk minum dengan teman-teman, ya. Mempelajari Alkitab itu bukan suatu kewajiban atau suatu tuntutan hukuman, tetapi dengan apa? Dengan sukacita, ya, dengan damai sejahtera. Ya. Jadi bukan dengan ketakutan, ya, dengan kekhawatiran, pahit masa lalu. Ketakutan apapun. Ya, saya juga punya hal-hal yang terjadi di masa lalu, mungkin menjadi trauma-trauma. Tetapi kemudian setelah menyadari kehadiran Tuhan, saya nggak takut lagi. Ya, coba kita baca di dalam Keluaran 15 ayat 25 bagian A. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air,
lalu air itu menjadi manis. Jadi masa lalu itu ya tidak menentukan masa depan. Artinya apa, Pak? Ya, air yang pahit, yang bau, yang mengecewakan, kegagalan dibuatnya menjadi segar dan manis oleh karena Musa apa? Kata Tuhan, perintahkan melemparkan kayu. Kayu itu melambangkan apa? Salib. Saliblah yang menanggung setiap hati yang hancur dan sengatan pengkhianatan. Ya. Jadi mari kita bawa dalam hal-hal praktis. Tadi saya sudah contohkan di depan. Bagaimana saya membawa hadirat Tuhan, kesadaran akan Kristus di dalam hari-hari dalam kehidupan kita. Saya udah cerita, ya. Kalau kita buang air aja ke toilet, kita bilang, Tuhan Yesus terima kasih saya bisa buang air. Ucap syukur, grateful, mengucap syukur. Ya, bawa dia ketika saudara WhatsApp, Facebook, nonton TV. Ayo ngomong, Tuhan, filmnya seru ya. Bagaimana menurutmu? Boleh. Saudara sedang bicara dengan teman saudara. Christ is my wisdom. Tuhan, katakan apa nih? Ya, jadi kemuliaan, keindahan, kuasanya itu akan menular, terimpartasi. Sama-sama katakan terimpartasi. Ya, tertular. Ya. Kita makan-makan aja. Biasanya kita berdoa kan kalau mau makan, ucap syukur. Waktu kita makan, kita juga bisa bilang, ayamnya enak Tuhan, thank you. Ya. Dan kita itu tidak ingat-ingat dengan hal-hal yang buruk. Dalam buku ini dikatakan, itu yang membuat mengganjal kita untuk menyadari bahwa Tuhan itu menyertai kita bukan untuk mengancam kita, tetapi untuk memberikan semua kebaikan. Bahkan waktu kita dalam keadaan susah, masalah, persoalan, atau senang, atau biasa-biasa saja. Tetapi di dalam semua aspek dalam kehidupan kita, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan berkelanjutan terus, ada keberhasilan, keberuntungan. Saya bacakan dulu ya dalam Yesaya 43 ayat 18 firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Hal-hal apa? Kepahitan-kepahitan, kegagalan-kegagalan. Bahkan keberhasilan-keberhasilan yang dulu. Wah, dulu saya hebat. Saya lulusan ITB, saya S2. Terus bangga diri. Ya, nggak ada urusannya. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ya, udah purbakala nyesel. Dulu nyesel. Ada nggak orang gitu? Ada loh. Ya, ada orang yang nyesel. Dan seolah-olah itu dia pikir Tuhan tuh senang kalau dia hidup dalam penyesalan. Dulu salah sih saya. Saya nggak gini, nggak gitu. Sehingga mama saya meninggal. Atau istri saya meninggal. Atau anak saya meninggal. Atau apapun yang buruk. Terus menyesal. Atau saya waktu itu coba saya ambil master degree misalnya. Atau sekolah saya waktu itu mau coba dengerin. Hidup dalam penyesalan. Nggak seperti itu saudara. Ya, ayat 19. Lihat. Jadi Tuhan katakan, lihat. Sekarang saudara saya lihat. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Katakan yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Sudah tumbuh. Kenapa? Yesus perjanjian baru. Saudara adalah ciptaan baru. Sudah tumbuh. Sudah berkembang. Sudah berbuah. Ya, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Yesus jalan. Tadi padang gurun kering, kerontang, Yesus jalan. Ya. Dan sungai-sungai di padang belantara. Yesus bukan hanya jalan, dia juga mata air. Mata air itu di padang gurun, di padang belantara itu apa? Kehidupan. Lupakan trauma masa lalu. Ya, tetapi sekali lagi
seperti kita tertular oleh asap rokok. Kalau kita teman-teman kita merokok, ya kita duduk di situ, kita pulang, istri kita, lu ngerokok ya, bau rokok nih, kebadannya nempel, ya, bau itu. Nah, kita memiliki bau apa? Bau Kristus, ya, cara yang sama, bau Kristus karena hadiratnya kita pasti tertular kemuliaannya, keagungannya, keindahannya, keberaniannya, kekuatannya, shalomnya. Kita berbau seperti Kristus. Ingat ya, ingat 3 hal aja nih yang kita pelajari hari ini. Berani, kuat, damai sejahtera. Buktinya, Kisah 4 ayat 13. Ketika sidang melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Jadi Petrus dan Yohanes memberitakan Injil. Jadi disidang oleh tua-tua. Karena dia memberitakan Injil mungkin di sinagog kepada orang-orang Yahudi. Dan mereka disidang oleh imam-imam. Ya, dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa. Mereka taunya ini latar belakangnya biasa. Bukan orang Farisi, boro-boro sekolah, nelayan kasar. Ya, tapi ada keberanian, kekuatan, damai sejahtera, shalom Kristus. Sama-sama katakan, keberanian, kekuatan, shalom Kristus. Seperti tadi saya bilang, Papa ngumpet Pak, ada Asep, preman yang gede, yang paling garang di daerah ini. Ada keberanian, ada kekuatan, ada damai sejahtera Kristus. Kenapa? Saya lebih menyadari hadirat Tuhan daripada hadirat preman. Sama-sama katakan, saya lebih menyadari hadirat Tuhan Yesus daripada hadirat iblis. Nanti kita lihat ya, banyak orang lebih menyadari hadirat iblis. Baunya nggak enak nih. Di sini ada setan nih. Ini benda ini ada setannya nih. Di situ ada setannya nih. Itu ada ularnya nih. Ada saudara, salah satu jemaat yang akhirnya pergi, nggak mau dibawa kasih karunia lagi, nggak mau kasih karuniaan. Kenapa? Karena dia pergi. Dia ajak terus ke rumah doa. Dan di tempat doa, para pendoa bilang apa? Ibu ada ularnya. Ibu ada ularnya. Tiap ketemu, ibu ada ularnya. Lebih menyadari apa? Hadirat setan. Dan ketika singkat cerita saya ke rumahnya dan menanyakan, Om Elki kan nggak tahu saya ada ularnya. Ya saya kasih tahu sama suaminya. Pak, saya bilang apa? Bapak ada apa di dalam diri Bapak? Yesus Pak Melki. Yesus itu terang bukan? Terang. Sebesar Yesus. Tidak terbatas Pak Melki. Nah, kalaupun ada ular keket atau cacing seperti itu lawan Yesus, bisa menang nggak? Bisa nggak kegelapan bertahan melawan terang? Kalau, bagi saya nggak mungkin. Terang itu selalu sirna di bawah, gelap itu selalu sirna di bawah terang. Seperti apa tadi? Gunung-gunung ya luluh seperti lilin di bawah panas Kristus. Ya, seperti mentega di tengah terik matahari. Nah, demikian Petrus dan Yohanes. Mereka terkenal yang tidak terpelajar, ya, nelayan kasar, bukan ahli Taurat. Heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Pengikut Yesus itu supranatural. Sama-sama katakan supranatural. Kasih karunia Yesus itu yang menyertai kita. Superabound. Tidak terbatas. Sama-sama katakan tidak terbatas. Keberanian, kekuatan, shalom, tenang. Ya, karena apa? Karena tertular Petrus tadi dan Yohanes dalam kisah 4 ini tertular oleh apa? Oleh hadirat Yesus. Demikian saudara. Nah, itu mulai praktek. Ya, dalam bab 5 ini luar biasa ya. Saya merasa dengan bab 5 ini udah mencakup semua nih. Praktek hadirat Tuhan, menyadari hadirat Tuhan ketika kita tidur,
Saya bersyukur, Tuhan tenang Tuhan, saya tidur. Tuhan nggak meninggalkan saya, nggak melupakan saya. Saya bangun, saya jadi berkat Tuhan. Ya kita makan, Tuhan enak ya makanannya. Tuhan ini ayamnya enak nih. Semua saudara makan enak terus. Wah tempe doang Pak, nggak apa-apa tempe sama kecap. Enak sama nasi panas. Saudara di kamar mandi, di toilet, saudara bersyukur, saudara bisa buang air. Sikat gigi, saudara bilang Tuhan terima kasih. Ya, saudara mandi, Tuhan bilang jantung saya, paru-paru, semuanya thank you Lord. Kristus yang supply. Saudara mempraktekkan. Sekarang gimana dalam karir, di dalam pekerjaan? Kembali mempraktekkan hadirat Yesus di dalam profesional. Ya, tidak mungkin tidak sukses. Sama-sama katakan, tidak mungkin tidak sukses. Amin. Ya, tidak mungkin tidak sukses. Karena Tuhan konsisten mempromosikan, misalnya Yusuf. Tuhan konsisten mempromosikan Daud. Tuhan konsisten mempromosikan saudara dan saya. Karena hadirat Kristus atau penyertaan Kristus. Tuhan Yesus menyertai Melkisedek. Melkisedek orang yang sukses. Ya, itu di pihak kita. Bukan melawan kita. Tuhan melawan yang melawan kita. Tuhan menentang siapa yang menentang kita. Amin. Amin. Menyadari hadirat Yesus. Bukan hadirat ular. Ya, saudara benar-benar, ini kejadian benar. Akhirnya ada hal-hal yang rusak gara-gara menyadari hadirat ular, bukan hadirat Yesus. Ya, saya nggak perlu ceritakan ya. Jadi dalam teman kalau profesi kita membahayakan kita, ya kita keluar. Dia memiliki jauh yang lebih baik. Misalnya saudara, ternyata perusahaan yang saudara di tempat saudara bekerja adalah importir narkoba misalnya, ya saudara keluar. Atau jual minuman keras, ya saudara keluar, buang. Ya, jadi Tuhan memberikan kepada kita sukses Yesus. Sama katakan, sukses Yesus. Amsal 22 ayat 1, nama baik, ya tidak mengorbankan moral nih artinya. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Ada yang jauh lebih berharga. Siapa? Nama baik. Baunya kita apa? Harusnya Yesus. Bau Yesus, nama baik. Dan jangan takut kekayaan besar itu mengikuti. Ya dikasih orang atau berkarakter yang baik, lebih baik daripada perak dan emas. Ya, jadi ayat ini membuat kita tidak mengejar kekayaan atau mengorbankan moral excellent. Ya, Yusuf itu menjadi sukses, kaya, menjadi perdana menteri, makmur. Punya istri, punya anak-anak yang cakap, yang luar biasa. Masuk di dalam silsilah suku-suku Israel. Itu dengan apa? Dengan terkenal orang baik. Ya. Jadi, sekarang selanjutnya cara yang praktis gimana Pak? Tadi saya sudah katakan dan berulang-ulang. Dan tegaskan lagi. Cara yang terbaik mempraktekkan hadirat Tuhan adalah apa tadi? Mengucap syukur. Sama-sama katakan mengucap syukur. Berterima kasih. Ya, sepanjang waktu. Dan untuk segala sesuatu. Thank you. Terima kasih. Bisa khotbah. Bisa rekaman. Terima kasih Tuhan. Bisa ada orang-orang yang diubahkan secara radikal. Diberkati secara radikal. Ya, jadi ketika kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan, bukannya takut didatangin si Asep preman, ya, bukannya ngumpet. Kalau ngumpet menyadari hadirat apa? Hadirat si Asep atau menyadari diri sendiri. Kalau saya menyadari hadirat Yesus apa? Berani, kuat, shalom. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, jadi yang baik, yang sempurna, datangnya tuh dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Jadi Tuhan itu bukan kegelapan, bukan ngasih ular, bukan biarkan. Tuhan di pihak kita, bukan melawan kita. Dia kasih terang. Ketika terang itu kita sadari, kita terima, preman, ancaman, kegelapan punten tak pergi. Ya,
Tidak ada perubahan dikatakan. Padanya tidak ada perubahan. Tidak ada kebohongan. Kan saya bilang, saya ada anak panglima. Kan saya bilang, segala yang milik saya adalah milik Tuhan. Saya hanya pengelola. Siapa yang jaga dong? Ya Tuhan. Kalau Tuhan panglima, malaikatnya banyak gak? Bukan banyak lagi. Ya, jadi ada seorang preman yang tadi saya cerita, saudaranya tentara, dia bilang ini, ya adik saya suruh kerja di sini, jadi keamanan. Saya bilang, Pak, toko saya nggak butuh keamanan, Pak. Nanti orang pada takut datang untuk beli. Kalau mau, jadi sales, jadi marketing. Nanti kalau adik bapak jual motor, nanti saya kasih komisi 200.000. Pak, bapak saya panglima. Pasukan bapak saya itu di mana-mana. Saya ngomong seperti itu, saudara, saya nggak bohong. Tidak ada perubahan. Kalau saya bilang, Tuhan menyertai saya, Yesus bersama saya, nih ada nih lihat di sebelah saya. Itu bukan kebohongan. Kalau Tuhan bilang ini, malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepada kamu untuk menatang kamu di tangannya supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Artinya apa? Ketika saya jalan, kalau ada batu, tuh malaikat di kiri kanan tuh ngangkat saya sehingga kaki saya tidak terantuk kepada batu. Masih Pak, kemarin saya jalan, saya tersandung. Ya katakan. Tuhan menebus saya dari kecelakaan. Malaikat-malaikat menatang saya di tangannya sehingga saya tidak terantuk kepada batu. Bukan disuruh terjun. Ya seperti iblis mau bohongin. Tuhan terjun Tuhan. Nanti dijagain sama tangan malaikat. Ya nggak begitu. Di perjalanan kita, semua halangan, semua hambatan, semua batu, semua yang dapat mencelakakan, semua yang dapat menjegal kita atau menjatuhkan kita, membuat kita jatuh. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan menyertai kita terus, kita bersama Tuhan di mobil, di jalan, waktu saudara lari-lari, saudara jalan-jalan, di mall, di lapangan sepak bola, dimanapun, Tuhan sudah menebus kita dari kecelakaan. Malaikat-malaikatnya diperintahkan kepada kita untuk menatang kita di tangan mereka supaya kaki kita jangan terantuk dengan batu. Ya, dan selanjutnya atau bayangan karena pertukaran. Artinya apa? Tuhan berikan semua itu gratis. Sama-sama katakan gratis. Sama-sama katakan unmerited favor. Kemurahan yang tidak layak kita terima itu adalah gratis. Namanya juga unmerited favor. Kemurahan yang tidak layak kita terima, tapi kita terima. Kebaikan Tuhan itu cuma-cuma. Makanya dikatakan tidak ada bayangan pertukaran sama sekali. Ya, pemberian yang baik. Sama-sama kan? Pemberian yang baik. Ya, setiap anugerah. Amin. Ya. Dan kita sadari ya, gimana ya seperti prakteknya. Kita menyadari Yesus. Di buku ini dikatakan seperti Pastor Prince membawa istrinya. Sekalipun di banyak orang, di tengah keramaian, di tengah pesta. Dia menyadari kehadiran istrinya. Matanya selalu terlihat istrinya. Dan kita semua masih bertumbuh ya sebagai suami-suami. Jadi menghormati, berperilaku memang dia bersama-sama dengan kita. Bukan mentang-mentang bawa istri kita di tengah-tengah teman-teman. Udah aja dicuekin. Nah itu kita bertumbuh terus. Menyadari, sama-sama katakan, lebih menyadari, lebih sadar akan hadirat Yesus. Ya, jadi dengan apa? Menghargai. Jadi membuat Yesus itu istimewa. Grateful setiap hari, setiap waktu, berucap syukur setiap waktu. Ya, makanya dikatakan mengucap syukur atau berterima kasih. Mengucap syukur itu adalah hal praktis yang paling baik gitu ya. Paling baik. Ya, kita appreciate. Nah, ketika kita menghargai atau appreciate, ya, menghargai itu artinya kita menghargai Yesus. Atau kita menghargai barang ini. Itu appreciate itu arti kata appreciate atau menghargai itu bertambah nilainya. Jadi biarlah kesadaran Kristus bertambah nilainya dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dia sudah ada. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita. Tapi bersambah nilainya.
Dia di dalam diri saya bahwa Yesus itu benar-benar Bapak saya, dan Bapak saya yang melindungi saya, dan Bapak saya itu adalah jenderal segala jenderal, panglima segala panglima, panglima bala tentara. Di mata orang lain mungkin enggak. Makanya kita terus berterima kasih, menghargai, ya. Mudah bukan? Ya, jadi Yusuf, kembali kepada Yusuf ya, sukses. Daud sukses, hanya hadirat Yesus kuncinya. Muliakan Tuhan. Nah ya, jadi Daud katakan dalam Mazmur 34 ayat 4, muliakan, ya, muliakan tuh dikatakan magnify, besarkan. Pak, dia udah besar, Pak. Tuhan udah maha besar. Ya besarkan. Appreciate. Nilainya tuh bertambah dalam kesadaran kita. Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan, exalt, tinggikan. Bapak ngumpet, Pak. Itu sih merendahkan Tuhan, saudara anak Tuhan. Kalau doa, kalau nyanyi, saudara bilang Tuhan Bapak kita. Tuhan, saya anak Tuhan. Oh, ini apa? Yesus Bapakku. Ya. Kalau nyanyi, oh besarkan Tuhan sebab Dia yang layak dipuji. Oh magnify the Lord. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Giliran di toko, Papa ngumpet, Pak. Semuanya bilang ngumpet. Terus saya ngumpet gitu. Kocak, saudara, itu lucu namanya. Tapi itulah kenyataan sehari-hari. Lebih menyadari hadirat preman, hadirat iblis, hadirat kejahatan, hadirat ancaman daripada terang, daripada hadirat Yesus, daripada keberanian, kemuliaan, kebesaran Kristus, kekuatan Kristus, shalom Kristus, sukacita Kristus. Jadi gimana dong, Pak? Ya sadari, berucap syukur, hadirat Tuhan setiap waktu, setiap saat, dimanapun, dalam keadaan lagi tenang-tenang, ya. Kalau sudah dikagetin, yang keluar apa? Copot-copot, Pak. Mati gue. Nah, kan kadang-kadang begitu. Saudara, saya nggak bohong ya. Kalau saya kaget gitu, saya bilangnya Yesus atau darah Yesus. Pernah suatu ketika saya berkendara setelah malam dengan teman saya. Jadi dia yang setir, sebelahnya ada teman perempuan, di belakang ada teman satu, di sebelah belakang supir saya. Itu ketika dia ngantuk, dia tabrak ekornya truk malam-malam itu subuh, ya, dan saya itu terbangun lagi tidur juga, dan saya bilang gini, darah Yesus. Bangun, refleksnya darah Yesus, karena terus saya lihat ke belakang mobil itu kenceng, jadi udah nabrak kan pasti ngerem begini, dan mau ditabrak dari belakang, darah Yesus. Ya singkat cerita, supir dan saya tidak mengalami luka seperti apapun. Yang sebelah kiri kena pantatnya truk atau hancurnya daripada mobil. Saudara, dalam keadaan apapun, ya, jadi praktek hadirat Tuhan, memandang, menghargai Yesus, ya. Tuhan melihat kita punya iman, ya. Jadi kalau kita praktek nanti refleks kita seperti itu, ya. Jadi apa maksud Daud? Dia membuat Tuhan lebih besar di dalam hatinya tadi, ya. Marilah bersama-samaku magnify the Lord. Dia membuat di dalam hatinya Tuhan itu lebih besar dari dalam kesadarannya, ya, di dalam pemikirannya, semakin sadar akan hadiratnya, ya. Sadar Yesus itu panglima bala tentara, jauh lebih besar, ya. Kita berperang dari kemenangan, bukan untuk menang. Kita lebih sadar gini, Yesus ada di dalam diri saya, lebih besar. Ya, kalau ada musuh, Tuhan yang berperang ganti saya. Dia menaruh musuh-musuh saya di bawah kaki saya. Lebih sadar Yesus, bukan lebih sadar iblis. Ya, ada orang, yuk doa peperangan. Semalam-malaman memarahi iblis. Yuk keliling kota memarahi iblis juga. Lebih sadar iblis.
daripada sadar Tuhan. Ya, jadi itu salah frekuensi, saudara. Salah frekuensi. Saya dulu juga melakukan yang itu, karena diajarin gitu sih. Jadi selalu bicara peperangan dan iblis, membesarkan iblis, lebih sadar iblis daripada Kristus. Jadi gimana dong Pak? Peperangan kita adalah berdiri teguh, sadar Yesus. Itulah peperangan rohani. Berdiri teguh, sadar Yesus. Berperang dari kemenangan, bukan untuk menang. Ya, kenapa? Kalau cara dunia, oh enggak Pak, peperangan yang lebih hebat, kata di buku ini ditulis ya, seorang bekas tentara adalah mengenali musuh kita. Nah, itu cara dunia, mengenali iblis. Cara kasih karunia, cara Tuhan apa? Mengenali Tuhan. Peperangan terbaik kita adalah memuliakan Tuhan, berdiri teguh. Ya, mengenal Tuhan dalam hidup kita, mengenal panglima kita dan petunjuk-petunjuknya dalam kehidupan kita. Maka dikatakan di dalam Mazmur 68 ayat 2a, Allah bangkit. Ya, nyanyi kan? Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit. Artinya apa? Bukan fokus musuh, fokus Yesus panglima bala tentara. Amin. Jadi kesadaran hadirat kebesaran Tuhan, ya, itu membuat kita itu berani, kuat, dan shalom. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu, firman yang hidup, yang berkuasa. Dan kami tahu Tuhan, biarlah kesadaran kami akan panglima bala tentara kami, kesadaran itu semakin besar. Di dalam segala aspek Tuhan, kami menyadari semakin besar kesadaran kami akan hadirat-Mu. Karena kami tahu hadirat-Mu yang membuat kami sukses, baik dalam segala hal, sukses Yesus dalam segala hal, di dalam segala aspek. Dan kami tahu Tuhan, Tuhan yang berperang ganti kami, Tuhan yang melawan musuh-musuh kami, Tuhan di pihak kami, bukan menentang kami. Kami tidak takut, kami percaya. Dan di dalam segala hal, Tuhan, dalam segala keadaan anak-anak-Mu hari ini, yang sakit disembuhkan, karena Yesus adalah penyembuh. Yang maksudnya masalah keuangan, diberkati, dipulihkan, bisnisnya, usahanya. Kenapa? Karena Kristus pemilik dari hidupnya, pemilik dari bisnisnya, pemilik dari usahanya. Dia diberkati. Sama-sama katakan, saya diberkati. Yang melakukan investasi, pekerjaan apapun, semuanya di dalam tangan kasih Tuhan. Kami sadar Kristus yang membuat kami dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Terus naik, bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.